Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada semua dosen pengampu karena telah memberikan kesempatan pada kami untuk memaparkan pandangan mengenai case Franklin Lambert dan spesifiknya terkait capital budgeting pada mata kuliah manajemen keuangan. Kami dari grup 4 kelas MMPJJ B1 terdiri dari 5 orang anggota kelompok. Perkenalkan, saya sendiri Rifa Aditya yang akan memaparkan pertanyaan dan jawaban nomor 1 sampai dengan 4. Kemudian nanti Mbak Karimah akan memaparkan pertanyaan dan jawaban nomor 5 sampai 8. Mas Fajar akan memaparkan pertanyaan dan jawaban nomor 9 sampai 12. Mas Aldi akan memaparkan pertanyaan dan jawaban nomor 13A sampai dengan 13B2. Mbak Mentari akan memaparkan pertanyaan dan jawaban nomor 13C1 sampai dengan 13D. Sebelum ke slide, mungkin saya sedikit cerita mengenai case Franklin Lambert ini sebelum ke materi presentasinya. Di sini Pete Parker sebagai pemilik dan CEO dari Franklin Lambert telah merekrut Courtney Jones dan memintanya untuk melakukan evaluasi keuangan terhadap 2 mesin baru yang sedang dia pertimbangkan. Kemudian diminta untuk mengkritisi kebijakan capital budgeting dari perusahaan tersebut. Mesin baru tersebut adalah mesin press untuk kayu lapis atau plywood. Pembelian ditujukan untuk memperluas kapabilitas produksi yang saat ini mesin existing sudah hampir mendekati kapasitas maksimalnya. Pilihan mengerucut pada 2 mesin, yaitu Nakoi dengan biaya 750.000 US dollar dan Dakota dengan biaya 1,3 juta US dollar. Dakota memiliki 3 keuntungan dibandingkan dengan Nakoi, yaitu sedikit cepat dalam produksi harian, biaya tenaga kerja akan menjadi lebih rendah karena lebih mudah dioperasikan, dan menggunakan teknologi terkini. Namun tetap saja dari sisi harga, Dakota hampir 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan Nakoi, dan Parker belum yakin apakah keuntungannya tersebut layak dengan adanya tambahan biaya di awal. Lanjut mengenai pertanyaan nomor 1, kami diminta untuk menghitung annual cash flow dari Dakota. Dalam slide ini, kami menampilkan juga income statement dari Nakoi sebagai perbandingan. Secara revenue didapatkan angka 3.024.000 US dollar. Ini merupakan hasil perhitungan dari 77.000 kaki kuadrat per hari dikali dengan 240 hari dan dikali dengan 1,80 US dollar. Kemudian dari sisi COGS atau biaya bahan baku didapatkan angka 2.116.800 US dollar. Ini merupakan hasil perhitungan dari 70% dikali dengan revenue atau penjualan. Kemudian gross profit itu bisa didapat sebesar 907.200 US dollar. Di labor cost, maintenance cost, overhead cost jika ditotal menjadi 365.500 US dollar sehingga jika dikurangi angka tersebut dapat didapatkan EBITDA sebesar 542.000 dolar. Dalam case ini disampaikan bahwa untuk keperluan analisis straight line depreciation digunakan untuk jangka waktu 7 tahun sehingga didapatkan angka 185.714 US dollar dan ini merupakan hasil pembagian dari 1,3 juta US dollar dibagi dengan 7. Setelah dikurangi depresiasi, didapatkan EBIT sebesar 356.486 US dollar dan setelah dikurangi pajak 40% didapatkan EAT atau earning after tax sebesar 213.891 US dollar. Untuk mendapatkan annual cash flow, kita tambahkan kembali EAT dengan depresiasi sehingga didapatkan angka annual cash flow sebesar 399.606 US dollar. Next. Lanjut mengenai pertanyaan nomor 2, kami diminta untuk melakukan kalkulasi terhadap opsi pembelian mesin Dakota. Nah, dalam slide ini sudah dirangkum hasil akhir dari masing-masing parameter atau teknik. Payback period didapatkan hasil 3,25 tahun yang merupakan hasil pembagian dari initial cost terhadap operational cash flow. Angka tersebut masih dalam batas maksimum Parker yaitu 5 tahun. Kemudian ARR didapatkan hasil 32,91% yang merupakan hasil pembagian dari average net income terhadap average book value. Angka tersebut di atas target dari minimal Parker sebesar 20%. Kemudian dari sisi IRR didapatkan hasil 26,27%.
Angka tersebut masih lebih besar dari cost of capital sebesar 15%. PI didapatkan hasil 1,39. Kemudian yang terakhir dengan asumsi Jones tingkat diskonto sebesar 15%, NPV didapatkan hasil 509.143 US dollar. Jika dibandingkan dengan Nakoi, angka ini secara absolut lebih tinggi 125.143 US dollar. Next. Lanjut mengenai pertanyaan nomor 3, kami diminta untuk memberikan peringkat terhadap opsi pembelian mesin Dakota dan Nakoi berdasarkan 5 teknik perhitungan yang sebelumnya dibahas juga pada soal nomor 2. Dalam slide ini sudah dirangkum hasil perhitungan dari masing-masing opsi. Untuk payback period, shorter is better. Sementara untuk ARR, IRR, NPV, serta PI, higher is better. Jika melihat angka yang tertera di sini, tampaknya Nakoi lebih oke karena unggul di 4 parameter. Namun perlu dicermati bahwa Dakota unggul di NPV. NPV ini mencerminkan seberapa besar nilai yang akan ditambahkan pada perusahaan dari setiap proyek. Hal ini seharusnya lebih sejalan dengan salah satu tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai shareholder-nya. Next. Lanjut mengenai pertanyaan nomor 4, kami ditanyakan apakah teknik tersebut memiliki peringkat yang sama pada proyek-proyek tersebut. Jika tidak, mengapa peringkatnya berbeda? Dalam slide ini terdapat 3 poin yang ditekankan. Yang pertama, focus of each metric. Yang kedua, weight of cash flow versus initial cost. Yang ketiga, risk and time value of money. Pada akhirnya kesimpulannya adalah peringkat bisa berbeda dikarenakan setiap metrik atau teknik menilai aspek investasi yang berbeda, yaitu terkait dengan kecepatan, profitabilitas, efisiensi, dan total pengembalian. Nah, untuk slide selanjutnya saya persilakan Mbak Karimah untuk memaparkan. Baik, terima kasih Mas Rifa. Selanjutnya yaitu soal nomor 5 yang membahas 2 metode penganggaran modal utama Parker, yaitu payback period dan average accounting rate of return. Pertama, mari kita lihat metode payback period. Kelebihan payback period yaitu metode ini sangat sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk pengambilan keputusan cepat. Selain itu, payback period fokus pada likuiditas, membantu perusahaan yang ingin segera memulihkan investasi awal, terutama dalam situasi ketidakpastian. Namun, payback period memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, ignore time value of money. Ia mengabaikan nilai waktu uang, sehingga kurang akurat untuk proyek jangka panjang. Kedua, overlook cash flow beyond payback period. Metode ini hanya berfokus pada seberapa cepat investasi awal diperoleh kembali, mengabaikan laba yang dihasilkan setelah periode pengembalian modal. Hal ini sangat menyebabkan keputusan yang buruk jika proyek memiliki arus kas yang signifikan di kemudian hari. Dan yang terakhir, metode ini tidak mengukur profitabilitas keseluruhan atau laba atas investasi, sehingga tidak menunjukkan apakah proyek benar-benar memberikan nilai tambah. Selanjutnya, ARR. Kelebihan dari ARR yang pertama, easy of use. Metode ini mudah dihitung dan ditafsirkan, sehingga menarik bagi para pengambil keputusan tanpa keahlian keuangan yang mendalam. Kemudian, comparison friendly. Metode ini memberikan tingkat pengembalian yang jelas sehingga memudahkan perbandingan antar proyek. Yang ketiga, fokus on accounting data. Banyak organisasi menghargai metrik kinerja akuntansi dan ARR sejalan dengan prinsip-prinsip ini. Metode ini mudah dihitung dan memungkinkan perbandingan antar proyek karena memberikan tingkat pengembalian yang jelas. Juga selaras dengan data akuntansi yang sering digunakan organisasi. Sedangkan kekurangannya yaitu seperti payback period. ARR tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Selain itu, metode ini bergantung pada laba akuntansi yang bisa bervariasi tergantung kebijakan akuntansi, sehingga tidak selalu mencerminkan kinerja arus kas sebenarnya. Juga tidak mempertimbangkan risiko proyek atau biaya modal. Sehingga secara keseluruhan metode ini sederhana namun memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan investasi. Next.
Kemudian ke soal nomor 6, kita membahas net present value atau NPV dan internal rate of return atau IRR yang ingin didiskusikan Jones dengan Parker. Penafsiran NPV. NPV adalah nilai total dalam dolar yang ditambahkan proyek ke kekayaan perusahaan. NPV dihitung dengan mendiskontokan arus kas masa depan ke nilai sekarang, namun dikurangi investasi awal. Jika NPV positif, proyek menambah nilai bagi pemegang saham. Jika negatif, proyek merugikan nilai pemegang saham. Kemudian penafsiran dari IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV proyek sama dengan 0. IRR menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan dan dibandingkan dengan biaya modal perusahaan. Jika RR tinggi biaya modal, maka proyek layak diterima dan sebaliknya. Selanjutnya, accept atau reject kriteria. Untuk NPV, proyek diterima jika NPV lebih besar dari 0 dan ditolak jika kurang dari 0. Sedangkan untuk IRR, proyek diterima jika IRR melebihi biaya modal dan ditolak jika lebih rendah dari biaya modal. Kemudian selanjutnya, kelebihan dari NPV. NPV mempertimbangkan nilai waktu uang, mengukur kekayaan secara langsung, dan berfokus pada arus kas real. Metode ini diterima secara universal karena keakuratannya. Sedangkan kekurangan dari NPV, meski lebih minim kekurangan dari NPV, namun membutuhkan estimasi arus kas dan tingkat diskonto yang akurat, yang kadang sulit dipastikan. Kemudian, kelebihan dari IRR. Easy of communication, time value of money, universal use. Sedangkan kekurangan dari IRR yaitu IRR bisa menghasilkan beberapa nilai jika arus kas tidak konvensional. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam peringkat proyek dan tidak mencerminkan total penciptaan kekayaan seperti NPV. Nah, apakah metode yang digunakan penting? Sangat penting. Jika tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, NPV adalah metode yang lebih disukai. Namun, IRR lebih mudah dikomunikasikan, tetapi dapat salah memberi peringkat proyek karena bias skala atau beberapa IRR. Yang terakhir, menggunakan kedua metode bersama-sama memberikan gambaran yang lebih lengkap. NPV untuk menciptakan nilai dan IRR untuk efisiensi pengembalian. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Next. Pada soal nomor 7, kita akan membahas Profitability Index yang disebut dengan PI adalah rasio nilai sekarang arus kas masuk terhadap investasi awal yang membantu mengevaluasi efisiensi investasi. Kelebihan dari PI yaitu yang pertama, efisien use of capital. PI membantu menentukan nilai yang diciptakan per dolar yang diinvestasikan, sehingga sangat berguna saat modal terbatas. Proyek dengan PI yang lebih tinggi merupakan investasi yang lebih efisien. Yang kedua yaitu consider time value of money. Dengan memasukkan arus kas yang diskontokan, PI memastikan bahwa arus masuk di masa mendatang ditimbang dengan tepat terhadap investasi saat ini. Kemudian clear decision rule. PI yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa proyek menambah nilai, sementara PI yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa proyek tersebut menghancurkan nilai. Hal ini memudahkan pengambilan keputusan. Yang keempat, project comparability. PI sangat baik untuk membandingkan proyek dengan skala yang berbeda, karena menormalkan nilai tambah relatif terhadap investasi awal. Tidak seperti NPV, yang mungkin lebih menyukai proyek yang lebih besar secara langsung. Kemudian alignment with NPV. PI biasanya selaras dengan NPV dalam hal penerimaan atau penolakan proyek. Namun, PI memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, PI bisa lebih menyukai proyek kecil dengan efisiensi tinggi. Meskipun proyek besar dengan PI lebih rendah mungkin menghasilkan nilai total lebih besar. Yang kedua, PI tidak mempertimbangkan faktor non-keuangan seperti nilai strategis atau dampak lingkungan. Yang ketiga, PI sangat bergantung pada perkiraan arus kas yang akurat. Keandalan PI sangat bergantung pada proyeksi arus kas yang akurat dan tidak diskonto.
Kesalahan estimasi dapat menyebabkan keputusan yang salah, dan PI tidak memberikan gambaran absolut tentang penyiptaan kekayaan seperti NPV, yang dapat menyebabkan pengabaian proyek dengan nilai total signifikan. Sehingga dapat kita simpulkan, PI adalah tools yang bagus pada saat memprioritaskan proyek dengan keterbatasan modal atau membandingkan berbagai peluang investasi. Namun sebaiknya digunakan bersama matriks lain seperti NPV dan IRR untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang nilai suatu proyek. Next. Selanjutnya, pada soal nomor 8, kita mengevaluasi apakah fokus Parker pada perkiraan arus kas yang akurat beralasan. Jawabannya adalah iya, dengan poin-poin berikut. Yang pertama, Foundation of Capital Budgeting Decision. Perkiraan arus kas yang akurat adalah fondasi dari metode seperti NPV, IRR, dan payback period. Masing-masing metode ini mengandalkan arus kas sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu proyek memberikan nilai tambah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan biaya, dan keseluruhan laba atas investasi. Yang kedua yaitu sensitivity of error. Metode penganggaran modal sangat sensitif terhadap ketidakakuratan. Arus kas yang diremehkan bisa menyebabkan penolakan proyek yang sebenarnya menguntungkan. Sementara perkiraan yang terlalu tinggi bisa memicu investasi yang merugikan. Yang ketiga yaitu impact of long-term planning. Perkiraan arus kas mempengaruhi strategi jangka panjang, alokasi sumber daya, dan stabilitas keuangan perusahaan. Estimasi yang tidak akurat bisa mengganggu tujuan strategis yang mengakibatkan hilangnya peluang atau terobosan sumber daya. Kemudian yang keempat yaitu manajemen risiko. Perkiraan yang akurat membantu mengidentifikasi risiko dan merencanakan langkah mitigasi, memastikan keselarasan dengan toleransi risiko perusahaan dan kapasitas keuangan perusahaan. Dan yang kelima yaitu alignment with stakeholder expectation. Pemegang saham dan investor mengharapkan analis yang cermat, perkiraan yang akurat, membangun kepercayaan dalam pengambilan keputusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus Parker pada akurasi dibenarkan karena kualitas perkiraan arus kas berdampak langsung pada keandalan evaluasi proyek dan kesehatan keuangan perusahaan. Meski perkiraan melibatkan ketidakpastian, upaya untuk menyempurnakan estimasi ini meminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas keputusan investasi. Demikian jawaban nomor 5 dan sampai dengan 8. Untuk nomor selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Fajar. Mas Fajar dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Karima. Izin saya melanjutkan untuk pertanyaan nomor 9. Di pertanyaan nomor 9 ini ditanyakan bahwa dari hasil post audit itu rata-rata disimpulkan bahwa rata-rata arus kas yang diprediksi itu lebih rendah daripada arus kas aktual. Pertimbangannya itu tidak mengherankan. Jadi para eksekutif Franklin itu secara konsisten memperkirakan arus kas itu lebih rendah daripada hasil aktualnya. Berikut alasannya. Yang pertama itu konservatif in forecasting. Jadi banyak perusahaan mengadopsi pendekatan konservatif terhadap peramalan arus kas untuk menghindari melebih-lebihkan potensi keuntungan dan mengurangi risiko dari kekecewaan yang nantinya akan ditimbulkan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa para eksekutif Franklin secara sistematis meramalkan nilai yang lebih rendah. Terus yang kedua itu incentive alignment. Jadi dengan memperhatikan arus kas lebih rendah dibandingkan dengan aktual, hal tersebut dapat sejalan dengan insentif manajer untuk menetapkan tolak ukur yang dapat dicapai. Jadi ketika arus kas aktual melebihi perkiraan, hal itu menciptakan kesan melebihi ekspektasi dan kinerja yang lebih baik. Terus yang ketiga, post audit trends. Jadi pasca audit itu seringkali mengungkapkan bias yang konsisten dalam peramalan karena budaya dari organisasi. Terus juga kurangnya akurasi data atau kecenderungan psikologis. Jadi peramalan konservatif itu mungkin hanya mencerminkan praktik internal yang sudah lama ada. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, jadi
semisal perkiraan perusahaan secara konsisten itu selalu rendah, yaitu rata-rata arus kas yang diprediksi lebih rendah daripada arus kas aktual, kira-kira apa masalah-masalah yang dapat ditimbulkan. Jadi mungkin dari hal tersebut dapat menimbulkan beberapa tantangan. Yang pertama, suboptimal dari capital allocation, yaitu proyek yang tampaknya menghasilkan arus kas yang tidak mencukupi mungkin ditolak walaupun itu menguntungkan. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan perusahaan kehilangan peluang investasi yang berharga. Terus yang kedua, inefficiency in resource management. Jadi sumber daya mungkin dialokasikan ke tempat lain yang tentu saja ini bisa berpotensi untuk merusak strategi pertumbuhan perusahaan. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu distorted financial planning. Maksudnya itu perakiraan yang terus-menerus rendah dapat mendistorsi penganggaran dan rencana operasional yang mengarah pada pengeluaran yang terlalu hati-hati dan kurangnya pemanfaatan kapasitas keuangan. Terus yang keempat, misaligned stakeholder expectation. Jadi pemangku kepentingan itu mungkin menganggap perusahaan yang kurang mampu atau ambisius itu jika perakiraan terus-menerus melemah. Meskipun melampaui prediksi meningkatkan moral jangka pendek, tentu saja hal itu dapat mengikis kredibilitas dari apabila polanya selalu rendah itu terus berlanjut. Dan yang terakhir, yang kelima, unbalanced risk analysis. Bias dari perakiraan dapat mengakibatkan penghindaran risiko, di mana pengurusan menghindari proyek yang menjanjikan karena ketidakpastian yang dirasakan atau pengambilan yang kesampingkan atau diremehkan. Next. Nah, untuk pertanyaan ke-10, pertanyaannya apa yang disukai dari Parker Capital Budgeting Procedure dan apa yang tidak disukai. Untuk yang pertama, apa yang disukain? Yang pertama itu use of multiple technique. Jadi Parker ini menggunakan berbagai metrik teknik atau metode seperti contohnya pengambilan modal, ARR, NPV dan IRR. Jadi hal ini dapat mengukur evaluasi dari pengambilan evaluasi proyek yang komprehensif. Tentu saja pendekatan ini memastikan keputusan tidak terlalu bergantung pada satu perspektif. Terus yang kedua, fokus on cash flow accuracy. Jadi penekanan Parker di sini pada perolehan perkiraan arus kas yang akurat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini tentu saja dapat untuk meminimalkan risiko dari estimasi yang berlebihan atau kurang. Tentu saja ini untuk evaluasi proyek yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, inclusion of post audit. Jadi melakukan evaluasi pasca proyek itu membantu untuk mengidentifikasi bias atau ketidakakuratan dalam perkiraan yang memungkinkan peningkatan berkelanjutan dalam keputusan penganggaran modal di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, incorporation of risk and returns. Dengan mempertimbangkan metrik dan seperti NPV dan IRR, Parker memperhitungkan nilai waktu uang dan potensi pengembalian yang selaras dengan teori keuangan dan pemaksimal nilai pemegang saham. Dan yang terakhir, yang kelima, dari apa yang disukai, yaitu alignment with strategic goals. Jadi prosedur tampaknya disesuaikan dengan prioritas strategi perusahaan dengan menyeimbangkan profitabilitas, efisiensi, dan sasaran pemulihan kas tergantung pada metrik yang digunakan. Selanjutnya untuk apa yang tidak disukain, yang pertama itu over reliance on payback dan ARR. Parker memprioritaskan payback dan ARR yang memiliki keterbatasan signifikan, di mana payback mengabaikan arus kas di luar periode payback dan nilai waktu uang. Sedangkan ARR bergantung pada laba akuntansi dan tidak mencerminkan kelayakan ekonomi proyek yang sebenarnya. Dan yang kedua, potensial for conservative bias. Maksudnya jadi setelah dilakukan pasca audit, mengungkapkan bahwa perkiraan cenderung meremehkan atau mengabaikan arus kas yang dapat menyebabkan penolakan proyek yang berpotensi bernilai atau penghindaran risiko yang berlebihan. Dan yang ketiga, insufficient emphasis on NPV. Jadi meskipun NPV disertakan, itu bukanlah metode utama.
meskipun merupakan yang paling dapat diandalkan untuk mengukur penciptaan nilai absolut. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang kurang optimal saat membandingkan proyek dengan skala yang berbeda. Dan yang terakhir, apa yang tidak disukai, yaitu limited consideration of qualitative factor. Jadi pendekatan Parker ini tampaknya sangat kuantitatif. Hal ini berpotensi mengabaikan manfaat strategis atau tidak berwujud. Jadi contohnya peningkatkan merek atau peluang masuk pasar. Oke, next. Nah, untuk pertanyaan ke-11, jadi apa yang disuggest yang dapat diberikan kepada Parker terkait capital budgeting prosedur yang dilakukannya. Jadi yang pertama itu terkait place greater emphasis on NPV. Jadi hal ini maksudnya adalah memberikan perhatian lebih besar dengan nilai sekarang atau NPV dalam proses pengambilan keputusan investasi atau proyek. Karena NPV ini adalah metode untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan yang dihasilkan oleh suatu investasi atau proyek. Kemudian yang kedua yaitu use the profitability index atau PI for capital constraint. Hal ini dimaksudkan untuk menggunakan indeks profitabilitas atau PI untuk mengatasi masalah keterbatasan modal dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu incorporate scenario and sensitivity analysis. Yang dimaksudnya adalah menggunakan analisis skenario dan analisis sensitivitas dalam proses evaluasi atau pengambilan keputusan. Dengan menggabungkan kedua analisis ini, yaitu analisis skenario dan sensitivitas, hal ini membantu untuk memahami risiko dan potensi manfaat dari suatu keputusan investasi atau proyek dengan lebih baik. Kemudian selanjutnya yang keempat, research, payback, and AARR usage. Hal ini berarti menilai kembali menggunakan metode payback and accounting rate of return atau ARR dalam pengambilan keputusan investasi. Kemudian juga menilai kembali menggunakan kedua metode ini berarti mengevaluasi apakah metode tersebut masih relevan dan efektif dalam konteks pengambilan keputusan investasi. Kemudian selanjutnya addresses forecast bias through post audit. Hal ini maksudnya adalah mengatasi bias dalam perkiraan melalui audit pasca proyek. Jadi post audit ini adalah proses evaluasi yang dilakukan setelah proyek atau keputusan selesai untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya untuk mengidentifikasi kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya yaitu integrate qualitative factor into decision making. Maksudnya adalah memasukkan faktor-faktor kualitatif dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya seperti pertimbangan etis atau budaya perusahaan. Itu menjadi faktor yang dimasukkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya introduce real option analysis. Yang dimaksud ini adalah ROA atau real option analysis adalah metode evaluasi investigasi yang menilai fleksibilitas dan pengambilan keputusan strategis dalam lingkungan yang tidak pasti. Kemudian selanjutnya yaitu regular training and update on best practice, berarti ini memberikan pelatihan rutin dan update atau pembaruan tentang best practice bisnis kepada karyawan. Dan yang terakhir yaitu expand post audit scope. Hal ini adalah memperluas cakupan audit pasca proyek. Jadi dengan memperluas cakupan post audit ini, perusahaan dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan 12. Apa yang bisa direkomendasikan kepada Parker untuk membeli Nakoi atau Dakota? Jadi dari hasil analisis sebelum-sebelumnya antara Nakoi dan Dakota, kalau Dakota akan menghasilkan nilai NPV yang lebih tinggi bagi perusahaan dibanding Nakoi. Oleh karena itu,
kami merekomendasikan Parker untuk membeli Dakota, meskipun analisis metode lain memberikan peringkat yang terbaik untuk Nakoi. Tapi NPV memberikan informasi kepada perusahaan tentang seberapa besar nilai akan ditambahkan oleh setiap proyek kepada perusahaan. Dan nilai adalah hal yang harus dimaksimalkan oleh perusahaan. Jadi karena tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai pemegang saham, jadi kami percaya bahwa Parker sebaiknya membeli peralatan yang akan memberikan nilai yang lebih tinggi dari perusahaan. Dalam hal ini adalah mesin Dakota. Baik, untuk pertanyaan 13 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Renaldi. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya yang telah diberikan teman-teman. Saya akan menjelaskan terkait pertanyaan nomor 13A terkait evaluasi ulang investasi mesin pres kayu Nakoi dan Dakota berdasarkan revisi asumsi dari Kurt Jones, harga jual dan biaya tunai naik 4% per tahun, biaya material 72% dari penjualan, dan tingkat diskonto 17% dengan estimasi lain tetap pada nilai awal. Sehingga pada tabel tersebut didapat kalkulasi antara Dakota dan juga Nakoi. Untuk payback period didapatkan kalau untuk Nakoi investasi awal adalah 750.000 US dollar, arus kas tahunan 242.390 dolar. Pada tahun ketiga kumulatif arus kas mencapai 727.170 dolar, sehingga masih kurang 22.830 dolar. Di tahun keempat arus kas yaitu 242.350 dolar, sehingga menutupi sisa tersebut. Dalam hal ini terdapat 0,094 tahun, sehingga payback untuk Nakoi sendiri yaitu 3,09 tahun. Untuk Dakota investasi awalnya yaitu 1.300.000 dolar dan arus kas tahunan yaitu 374.879 dolar. Pada tahun ketiga kumulatif arus kas 1.124.637 dolar, masih kurang 175.363 dolar. Di tahun keempat arus kasnya yaitu 374.879 dolar, sehingga menutupi, sehingga dapat payback period untuk Dakota yaitu 3,47 tahun. Untuk AARR-nya, Nakoi sendiri mendapatkan laba bersih rata-rata 135.240 dolar, sehingga nilai buku rata-rata yaitu 335.000 dolar, sehingga dihasilkan AR-nya mendapatkan 36,1%. Itu didapatkan dari 135.240 dolar dibagi dengan 375.000 dolar. Untuk Dakota sendiri, laba bersihnya rata-rata 189.165 dolar dengan nilai buku rata-rata 650.000 dolar, sehingga AARR-nya yaitu 189.165 dolar dibagi dengan 650.000 dolar, sehingga mendapatkan 29,1%. Berikut perhitungan untuk IRR-nya. Nakoi sendiri dengan arus kas tahunan 242.390 dolar selama 6 tahun dan 317.390.000 di tahun ke-7 termasuk nilai sisa, sehingga mendapatkan IRR 26,64%. Untuk Dakota dengan arus kas tahunan 374.879 dolar selama 6 tahun dan 764.879 dolar di tahun ke-7, sehingga IRR didapatkan yaitu 24,06%. Untuk net present value-nya, NBV tingkat diskonto 17%. Nakoi sendiri PV arus kasnya yaitu 975.736 dolar, investasi awalnya yaitu 750.000 dolar, sehingga NPV didapatkan yaitu 225.736 dolar. Untuk Dakota, PV arus kasnya sama dengan 1.600.364 dolar, investasi awalnya yaitu 1.300.000 dolar, sehingga NPV-nya yaitu 1.600.364 dolar dikurang dengan 1.300.000 dolar, dihasilkan
$300.364. Untuk profitability indeksnya, Nakoi sendiri PV arus gasnya tadi $975.736, investasi awal yaitu $750.000. Sehingga perhitungannya adalah $975.736 dibagi dengan 750.000, dapatkan 1,30 untuk profitability index dari Nakoi. Dari Dakota sendiri, PV arus gasnya yaitu $1.600.364, untuk investasi awalnya $1.300.000, sehingga profitability index dari Dakota yaitu $1.600.364 dibagi dengan $1.300.000, mendapatkan hasil yaitu 1,23. Untuk secara rankingnya, yaitu adalah dengan asumsi kenaikan harga jual dan biaya tunai operasi 4% dan biaya material adalah 70% dari penjualan, serta diskon rate sebesar 17%, maka antara Nakoi dan Dakota lebih unggul secara ranking perhitungan teknik investasi adalah Nakoi. Tetapi jika berbasis NPV, maka Dakota adalah pilihan terbaik. Hal ini dikarenakan arus kas tahunan Dakota lebih tinggi daripada Nakoi, sehingga menghasilkan net present value yang lebih tinggi. NPV merekomendasikan Dakota karena arus dan kas tahunan dan nilai pasar pada akhir 7 tahun lebih tinggi daripada Nakoi. Next. Berikut untuk pertanyaan B1 terkait asumsi pertumbuhan 3% per tahun. Dengan pertumbuhan 3% per tahun, hasil perhitungan sesuai pada tabel yang ada. Untuk Nakoi sendiri, payback periodnya adalah 3,12 tahun, AARR-nya 35,5%, IRR-nya 26,3%, untuk NPV-nya $218.211, untuk profitability index-nya 1,29. Sedangkan untuk Dakota, yaitu payback periodnya 3,49%, AARR-nya 28,6%, IRR-nya 23,7%, sedangkan NPV-nya yaitu $289.227 dan juga PI-nya 1,22. Untuk summary of rankings-nya, dengan asumsi kenaikan harga jual dan biaya tunai operasi 3% dan biaya material adalah 72% dari penjualan serta diskon rate sebesar 17%, maka antara Nakoi dan Dakota lebih unggul secara ranking perhitungan teknik investasi adalah Nakoi. Tapi seperti sebelumnya, jika berbasis NPV, maka Dakota adalah pilihan yang terbaik. Hal ini dikarenakan arus kas tahunan Dakota masih lebih tinggi daripada Nakoi, sehingga menghasilkan net present value yang lebih tinggi. NPV merekomendasikan Dakota karena arus kas tahunan dan nilai pasar pada akhir 7 tahun lebih tinggi daripada Nakoi. Next. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2 terkait asumsi pertumbuhan 4% per tahun. Sehingga didapatkan kalkulasi yang telah kami hitung. Untuk Nakoi sendiri, payback periodnya adalah 3,09 tahun, AARR-nya 36,1, IRR-nya 26,6%, NPV-nya $225.736, dan juga profitability index-nya 1,30. Untuk Dakota, payback periodnya adalah 3,47 tahun, AARR-nya 29,1%, IRR-nya 24,05%, NPV-nya $300.364, dan juga profitability index-nya 1,23. Dengan asumsi kenaikan harga jual sesuai dengan ranking yang ada, bahwa biaya tunai operasi 4% dan biaya material 72% dari penjualan serta diskon rate sebesar 17%, dilihat dari rankingnya, Nakoi masih lebih tinggi dari 4 penilaian tadi. Tetapi jika berbasis NPV, maka Dakota adalah pilihan yang terbaik.
Hal ini dikarenakan arus kas tahunan Dakota lebih tinggi daripada Nakoi, sehingga menghasilkan net present value yang lebih tinggi juga. NPV merekomendasikan Dakota karena arus kas tahunan dan nilai pasar pada akhir 7 tahun lebih tinggi daripada Nakoi. Next. Jika asumsi pertumbuhannya 5% per tahun, artinya penjualannya akan meningkat juga 5%, dan juga biaya material dari penjualan 72%, sehingga ketika dihitung kalkulasinya untuk pertumbuhan 5% per tahun, payback period dari Nakoi sendiri yaitu 3,7 tahun, AAR-nya 36,6%, IRR-nya 27,0%, NPV-nya $233.262, PI-nya yaitu 1,31. Sedangkan Dakota, payback periodnya 3,44 tahun, AARR-nya 29,5%, IRR-nya 24,3%, NPV-nya itu $311.701, PI-nya itu 1,24. Secara peringkat, polanya sama seperti sebelumnya. Nakoi unggul di payback period, ARR, IRR, dan PI. Tapi sekali lagi Dakota lebih baik di NPV. Secara tren ketika tingkat pertumbuhan meningkat dari 3% ke 5%, arus kas tahunan NPV dan PI meningkat untuk kedua mesin. Payback period menjadi lebih cepat dan ARR serta IRR juga naik. Di hal ini, tetapi jika berbasis NPV, maka Dakota adalah pilihan terbaik. Hal ini dikarenakan arus kas tahunan Dakota lebih tinggi daripada Nakoi, sehingga menghasilkan net present value yang lebih tinggi. NPV merekomendasikan Dakota karena arus kas tahunan dan nilai pada pasar akhir 7 tahun lebih tinggi daripada Nakoi. Mungkin sekian dari saya untuk pemaparan dari nomor 13A sampai nomor 13B3. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Mentari Ratna. Baik, terima kasih Mas Renaldi. Izin melanjutkan presentasi hari ini. Saya akan menjawab soal nomor 13. Oke, soal nomor 13, yaitu pertanyaannya adalah Parker also thinks there is some possibility that cash cost will increase faster than unit selling price. Kita diminta untuk mengevaluasi atau mensimulasi dengan beberapa asumsi. Asumsi yang pertama, bagaimana seandainya selling price grow 3%, cash cost 4%. Lalu asumsi yang kedua, selling price grow 4%, cash cost 5%. Dan asumsi yang ketiga, selling price grow 3%, cash cost 5%. Dari tiga asumsi tersebut, ketika kami hitung, hasilnya kurang lebih tidak berbeda dengan asumsi yang sebelumnya, bahwa memang dari 5 parameter yang ada, 4 parameternya menunjukkan bahwa Nakoi lebih baik, yaitu parameter payback period, ARR, IRR, dan profitability index. Hanya NPV saja yang menunjukkan bahwa Dakota lebih baik. Kalau kita lihat satu-satu, di simulasi yang pertama, yaitu peningkatan selling price 3% dan cash cost 4%, payback period Dakota 3,52, sedangkan Nakoi 3,15. Di asumsi yang kedua, yaitu peningkatan price-nya 4%, payback periodnya 3,49, Nakoi 3,13. Di selling price yang ketiga, asumsi yang ketiga, yaitu selling price-nya menambah 3%, juga masih di angka 3, jadi memang peningkatan selling price ini dan peningkatan cash cost yang 4 dan 5% tadi tidak memberikan pengaruh yang signifikan di bagian payback period, karena ketiga-tiganya masih di atas 3 tahun, hanya berbeda bulan saja. Kemudian untuk yang ARR, ini pun menunjukkan hal yang sama di tiga asumsi. Tiga-tiganya masih menunjukkan bahwa Nakoi yang lebih baik. Angkanya berkisar di angka 28 sampai 34 untuk Dakota, di 28,32 di asumsi pertama, lalu meningkat ke 28,77, lalu turun ke 27,98. Karena memang ARR kan perhitungannya menggunakan net income. Jadi bagaimana penjualan di tahun tersebut otomatis meningkat karena memang selling price-nya menambah jadi 4%. Peningkatan tersebut bisa terlihat di asumsi yang kedua,
meningkat di 28,77. Sementara kalau hanya meningkat 3%, masih di angka 28,32 atau di 27,98. Sedangkan untuk Nakoi juga sebenarnya sama, masih di angka 35%, 34, dan ya 34,90. Untuk ARR-nya sendiri, untuk yang asumsi pertama, Dakota IRR-nya 23,60, asumsi yang kedua 23,86, asumsi yang ketiga 23,40. Tidak terlalu berbeda. Untuk yang Nakoi, asumsi pertama 25,94, yang kedua 26,25, asumsi ketiga 25,54. Untuk profitability index, yang pertama 1,22, masih ke 1,22, lalu 1,21. Untuk Nakoi, yang pertama 1,28, lalu 1,29, 1,27. Tidak ada signifikan. Nah, sedangkan untuk NPV-nya, khusus untuk parameter NPV, untuk Dakota di asumsi yang pertama senilai 280.437, sedangkan Nakoi 208.656. Lebih besar Dakota. Di asumsi yang kedua juga masih lebih besar Dakota di 291.000, sedangkan Nakoi 216.000. Di asumsi ketiga juga masih besar Dakota di 271.000, sedangkan Nakoi 199.000. Maka untuk rankingnya, baik di asumsi pertama, kedua, ataupun ketiga, memang Nakoi lebih baik di bidang payback period, ARR, IRR, dan profitability index, dan Dakota lebih baik di bagian NPV. Sehingga kesimpulan kami, berdasarkan jawaban yang diperoleh pada pertanyaan 13B maupun C, terlepas dari perubahan atau kenaikan tingkat pertumbuhan, rankingnya akan tetap sama antara Nakoi dan Dakota. Nakoi lebih unggul secara ranking perhitungan teknik investasi, tetapi jika berbasis NPV, maka Dakota adalah pilihan terbaik. Hal ini dikarenakan arus kas tahunan Dakota lebih tinggi daripada Nakoi, sehingga menghasilkan net present value yang lebih tinggi. NPV merekomendasikan Dakota karena arus kas tahunan dan nilai pasar pada akhir tahun ke-7 lebih tinggi daripada Nakoi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah pemahaman kita tentang capital budgeting. Kami dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.